Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya. Ya wong semua, sahabat-sahabat MDF, sobat-sobat MDF yang selalu setia menonton channel YouTube MDF 62 Toys. Oke Wong, di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang banyak yang tanya itu, Bang, modal bisnis mainan rentengan itu berapa? Bang, modalnya berapa? Bang, modalnya berapa? Itu di kolom komentar ada, bahkan ada yang WA saya seperti itu. Oke, dalam kesempatan ini akan membahas seperti itu ya. Tentunya gini Wong, untuk modal itu relatif ya Wong ya. Tergantung kitanya, kita tanya dulu ke kita dulu ya Wong. Kita kembalikan ke diri kita dulu, ini pengennya usaha sampingan atau usaha langsung terjun all out di bidang ini, seperti itu. Tentunya kalau sampingan kita itu, kalau di usaha sampingan itu kita relatif saja. Untuk pemula saya sarankan untuk bermain di satu jenis barang dulu, yang kayak video-video sebelumnya, mungkin di balon-balon seperti itu kita isi 20 seperti itu, nggak usah langsung 50. Karena apa? Kita masih mencoba, masih terjun untuk mencoba. Saya sarankan untuk tes pasar dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah oke, sudah fix seperti itu, kita tidak angin-anginan, semangatnya tidak angin-anginan, itu boleh kita langsung modal besar, nggak apa-apa. Pakai 50 papan seperti ini nggak apa-apa. Kalau dulu saya memang jujur saja dulu itu berawal dari usaha sampingan yang kayak gini ya. Mana ya? Papannya ndak ada Wong. Oh ya, papan kayak gini. Ini dulu saya dapatnya dari Aska Toys ya, papannya seperti ini. Papan kain ini dulu berawal dari usaha sampingan. Dulu yang menjalankan waktu itu adik saya. Terus jadi yang kayak gini ini berawal dari usaha yang pertama ini menelurkan atau menghasilkan yang ini. Berarti saya tidak menyuntik modal lagi ya teman-teman, seperti itu. Saya tidak menyuntik modal lagi. Dulu berawal dari 3 juta. Berawal dari 3 juta rupiah. Selama hampir 2 tahun setengah ya, saya memulai tahun 2021. Waktu itu masih pandemi Delta, waktu itu masih Delta. Adik saya nganggur dan saya masih merantau. Saya membukakan lapangan usaha adik saya seperti itu. Ya dengan kesabaran, dengan ketelatenan, alhamdulillah. Jadi yang ini tidak harus menyuntik modal lagi. Jadi seperti itu, dari 2 resort, 2 wilayah tarian seperti itu. Kembali lagi untuk yang bertanya berapa modal, ya saya jawab lagi, untuk modal relatif kita tanya dulu, kita maunya langsung terjun atau usaha sampingan seperti itu. Tapi kalau saya sarankan kita tes lapangan dulu, agar tidak terjadi apa yang komen-komen itu, usaha mainan ini sudah tidak menjanjikan lagi atau banyak kompetitor. Kalau saya ya berarti kalau banyak yang patah semangat itu ya memudahkan saya, pemain yang lama seperti itu, tidak ada saingan tambahan seperti itu. Toh ada saingannya pun tetap jalan, saya sudah membuktikannya kan, seperti itu. Jadi gini, kalau 50 piece ini kan modalnya lumayan ya teman-teman. Modalnya lumayan. Jadi kalau kita ambil saja separuhnya gini, kita bermain di 30 piece itu. Saya membuat papan ini 30 piece ini. Ini biasanya saya gunakan untuk permen ya, Ya ini bisa kalau saya ini belum saya kasih kepala kayak gini, belum saya kasih label usaha saya kan, seperti itu. Saya sarankan untuk pemula untuk bermain ke 30 piece dulu aja. Ini modalnya enggak begitu besar ya teman-teman. Jadi kalau segini ini biasanya per piece-nya ini kita modal 35 sampai 40 ribu. Tapi kalau kita bermain di 30 piece, mungkin di bawahnya bisa menghemat biaya produksi
dan bisa ibaratnya kalau kita modal 1 juta sampai 1,5 juta itu kita modal papan sama mengisinya itu mungkin dapat 30 sampai 40 papan. Kalau kita breakdown, kalau kita perkecil lagi, kalau kita bermain di 30 piece mungkin lebih banyak lagi dan kita bisa ekspansi ke lebih banyak lagi toko seperti itu ya Wong ya. Seperti itu. Sekali lagi modal itu relatif, tergantung kitanya bisa untuk usaha sampingan atau all out. Kalau all out modal sebesar-besarnya enggak apa-apa. Kalau all out untuk usaha utama itu sebesar-besarnya enggak apa-apa. Kalau kita sudah bosan jadi karyawan, mungkin dapat pesangon atau dapat apa itu bonus dari pabrik, mungkin kita di pabrik atau kita pensiunan PNS seperti itu all out. Nggak harus kita sendiri yang terjun ya Wong ini kayak bukti saya dulu itu pas saya masih merantau di luar negeri itu yang menjalankan adik saya seperti itu. Kita tinggal persenannya saja ke yang apa itu. Kalau adik sendiri tentunya kan saya intinya memodali adik saya dulu waktunya, tapi presentasi kalau orang lain belum saya coba seperti itu, belum dapat formula yang pas. Nanti takutnya orangnya nggak kerasan, bayarnya kurang atau gimana seperti itu ya Bang. Kembali lagi ya intinya kalau modal relatif, dan saya sarankan kita nggak usah langsung main 50 ya, kita coba ke 30 dulu agar menghemat kos biaya. Kalau kita modal 1 juta sampai 1,5 juta itu kalau dibikin 50 itu mungkin jadi 30 sampai 40 piece 30 papan kayak gini. Tetapi kalau dibikin 30 kan lebih banyak, kita lebih bisa ekspansi ke toko-toko lain. Toh yang isi 50 ini enggak jaminan kan uang, enggak jaminan habis semua. Dan yang 30 itu malah cenderung, biasanya saya dulu pernah mencoba saya isi 30 itu malah presentasi habisnya itu lebih cepat. Enggak tahu atau itu pengaruh ya teman-teman. Enggak tahu apa apa ya namanya apa ya ngarani. Diisi 30 atau 50 biasa dulu malah pengalaman saya lebih cepat cerotol yang sama-sama 2 minggu. Itu presentasi habisnya itu malah cepat yang 30 piece seperti itu. Enggak tahu itu kan kalau 30 kan agak lebih lebar itu, terus apa itu tampilannya agak lebih lebar-lebar gitu, jadi kelihatan mainannya apa gitu lebih menarik seperti itu kayaknya. Seperti itu. Ya itu ya. Kalau mau yang memulai usaha mainan rentengan, untuk modal, pertanyaan modal itu relatif tergantung kitanya mau all out atau mau untuk sampingan. Kalau untuk sampingan ya kita coba yang modal-modal 1 juta atau 1,5 juta dulu, terus kita pasarkan ke tetangga dulu, enggak usah jauh-jauh, agar kita tidak modal serandul, kita tidak modal sepeda motor seperti itu. Kalau yang sudah punya sepeda motor ya terserah ya teman-teman ya Wong ya. Kalau di tetangga kita kan kiwa tengen tetangga ini kan dekat-dekat, mungkin jalan kaki kan bisa, nggak berat. Kalau nenteng mainan itu tidak berat lah. Kalau sudah oke, kita di tetangga-tetangga kita pemasarnya bagus atau tingkat habisnya itu 50 sampai 80% itu sudah bagus, sudah oke waktunya genjot tambah modal lagi. Dan saya sarankan ya, ini bukan sok-sokan untuk anti riba ya teman-teman. Saya sarankan kalau ingin memulai usaha itu jangan hutang bank dulu ya teman-teman, jangan hutang bank dulu. Apa itu? Tujuannya agar kita tenang. Kalau memulai usaha itu kita tenang, insya Allah perkembangannya juga bagus. Kalau sudah berkembang pesat itu utang bank enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau sudah ada satu resort. Jadi untuk kan sudah penghasilan sudah bisa diperkirakan. Fluktuatifnya naik turunnya sudah kita perkirakan, untuk angsuran berapa seperti itu sudah bisa memperkirakan.
Lah kalau masih babat, kalau masih kita sendiri yang jalan, itu jangan ya teman-teman. Agar kita tenang menjalankan, ini bukan sok-sokan untuk anti riba tuh. Saya bukan seperti itu. Kan ada juga yang keras dengan riba-riba, itu keras. Tapi kalau keadaan kita bagaimana, kalau memang kita tidak ada, terus kemana lagi? Utang ke tetangga pun enggak semua orang itu mudah untuk dipinjami uang seperti itu. Kalau di bank kan mudah, kita punya anggunan seperti itu. Tapi kalau masih memulai, jangan, saya sarankan jangan dulu. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu Wong. Ya, dari dulu saya modal 3 juta, terus tidak saya suntik lagi, memutarkan uang 3 juta itu, terus malah kemarin sudah jadi banyak masih. Ini saya membuka membuka yang biru serba 2000 MDF 612 ini dulu, hasil dari itu, mecah tabungan dari itu, uang 10 juta saya belanjakan dua-duanya seperti itu, jadi uang 10 juta. Pokok intinya semua usaha itu harus telaten ya, harus sabar. Ya memang menghasil sangat menjanjikan, tapi kalau kita tidak sabar ya tidak jadi menjanjikan seperti itu. Kita terburu-buru seperti itu. Banyak yang komen yang sudah tidak menjanjikan lagi lah. Kalau kita tidak sabar 1 hari 2 hari terjun ke lapangan, terus ada tantangan seperti itu, ya saya sarankan nggak usah saja nyales mainan seperti itu. Nyales apapun harus sabar, nggak harus mainan teman-teman. Karena di setiap hari itu sales itu ada ribuan, di tiap kabupaten atau di tiap kota itu ada ribuan sales produk-produk lain atau sales apapun. Jadi kita harus mental harus kuat juga seperti itu. Jangan 1 hari 2 hari sudah patah semangat, tidak jadi menjanjikan, malah modal kita sudah buang modal, buang energi seperti itu. Oke. Saya sarankan kalau untuk pemula yang ingin, kembali lagi saya sarankan untuk bagi pemula atau yang ingin menjalankan usaha ini, ya kita main di 30 piece dulu. Dan isinya bisa satu macam jenis barang dulu, enggak apa-apa. Kita modal kita belanjakan ke balon semua, enggak apa-apa teman-teman. Nanti kalau tidak habis gimana? Lah kalau kita eksperimen ke balon dulu semua 30 piece kita isi balon. Balon pun banyak macamnya ya. Ada balon polkadot, ada balon panda, ada balon kacang yang panjang itu. Seperti itu. Kita seperti itu. Kita main di jenis balon semua. Terus ketika balon laku, oke, mungkin ada yang sisa, nanti kita selingi, kita tambah lagi modal. Kita belanja apa? Ibaratnya balon pelembung balon cair, yang balon sabun itu tambah variatif terus. Balon pun macamnya banyak teman-teman seperti itu. Terus lagi tambah balon cadat seperti itu. Jadi 3 ini, mungkin ini balon karet, terus ini balon yang agak berat itu balon sabun. Balon sabun kita taruh tengah-tengah. Terus di sini balon cetet seperti itu. Itu sudah menjadi papan mainan sudah teman-teman. Jadi 10 balon karet pun ada. Ini 10 balon polkadot, 10 balon motif apa. Terus ini balon kacang seperti itu juga bisa teman-teman. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu beragam mainan. Itu saya kira malah menjadikan seperti itu ya. Kalau ini balon semua, balon itu malah lebih tampak menarik. Kalau gini kan kayak ruwet gitu, kayak semrawut mainannya kayak gitu. Tapi saya mempertahankan ini karena personal branding kita kan sudah terbentuk. Sudah langganan sudah ada, di lapangan konsumen sudah ada kan. Bagaimanapun tampilan kita gemakan sudah, maksudnya tetap laku seperti itu. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.